Ini merupakan acara pertama kali untuk program Disaster Training Camp ini. Karena program ini program yang cukup menarik ya, karena memang kedepannya HF ingin punya suatu program yang memang bentuknya adalah training, dan di mana trainingnya tentunya menyakup dalam sisi disaster atau kebencanaan. Dari mulai prabencana yang bentuknya mitigasi, dari mulai tanggap darurat, dan juga pasca tentunya. Jadi 3 kebutuhan dalam manajemen kebencanaan ini kita penuhkan dengan kekuatan dari sisi SDM relawan yang memang akan kita bangun skill building-nya dalam tanggap darurat bencana. Program ini bertujuan untuk bagaimana sebenarnya kita memiliki relawan-relawan kebencanaan yang siap siaga akan bencana dan juga memiliki kapasitas dan kemampuan yang bisa dipakai di tanggap darurat bencana dan juga kesiapsiagaannya bukan hanya untuk HF semata, tapi juga untuk pribadi dan juga mungkin untuk komunitas-komunitas lain yang memang membutuhkan skill dalam bidang first aid yang udah kita lakukan pelatihan di tahun ini. Mungkin juga tahun depan juga kita akan melakukan lagi, dan juga mungkin ada penambahan sisi materi selain first aid itu ada juga kita akan melakukan manajemen bencana sendiri dan juga pelatihan rescue. Ketika melakukan, jadi posisi tubuh ini harus lurus nih. Ya, harus lurus. Kita harus melihat ke wajah korban. Kita hitung sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bagaimana caranya memberi nafas buatan? Mulut korban itu harus masuk ke dalam mulut kita semua. Sehingga tidak ada ruang udara yang lepas keluar. Kelihatan nggak tuh? Udah latihan? Iya, Sudah. Wih, guys, bisa ini. Oke, baru jalan. Latar belakang kegiatan ini adalah karena masih minimnya menganggap penting tentang kegiatan first aid ini. Sedangkan kalau di luar, kegiatan seperti ini udah lazim dilakukan bahkan dari sejak mereka sekolah dasar. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas relawan HF sehingga mereka mampu menanggulangi apabila menemukan korban ketika bencana ataupun ketika bisa di kehidupan sehari-hari mereka. Ada 2 materi besar yang diajarkan di pelatihan ini, yaitu DRSAB dan RJP. Dan itu di kegiatan itu dilakukan berulang-ulang sehingga mereka mampu mendapat penjelasan dengan clear. Kita buka pendaftaran untuk umum dan kebetulan ada sekitar 40-an lebih dikit lah dari peserta yang daftar. Akhirnya kita filter jadi 20 yang terdiri dari 10 perempuan dan 10 laki-laki. Konsep kegiatan ini karena kita ngejar praktek, jadi 20% teori dan 80%-nya praktek. Dan masing-masing peserta mendapat giliran untuk mempraktekkan 2 hal yang tadi saya sebutkan, yaitu DRACP dan RJP. Jadi satu orang itu mereka praktekkan sendiri. Saya Afdillah dan pada momen kali ini saya menjadi trainer untuk pelatihan first aid di Humanity First Indonesia. Ya, jadi dalam 2 hari ini kita melakukan pelatihan kepada volunteer atau relawan dari Humanity First Indonesia, tepatnya pelatihan first aid, di mana kita memberikan keterampilan kepada peserta untuk bisa menangani korban yang mengalami eksiden ataupun cedera. Dan ini penting buat teman-teman volunteer Humanity First yang akan terjun ke lapangan jika menangani bencana, terutama dalam memberikan pertolongan kepada korban bencana yang terutama khusus pertolongan untuk kesehatan, seperti ada yang terluka, kemudian ada yang cedera patah tulang, dan juga penting untuk teman-teman volunteer belajar menangani korban ketika menemukan korban yang tidak bernafas, kemudian bagaimana cara memberikan RJP kepada teman-teman yang tidak bernafas, dan juga melakukan penilaian-penilaian kepada korban sehingga teman-teman volunteers dari Humanity First bisa memberikan pertolongan yang tepat
dan sesuai prosedur kesehatan dan bisa mengurangi dampak buruk dari cedera yang dialami oleh korban. Dan keterampilan ini tidak hanya bisa digunakan di saat bencana, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga penting bagi volunteer, kemudian juga bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat untuk bisa memberikan pertolongan jika ada keluarga terdekat, tetangga atau masyarakat yang mengalami kecelakaan jalan raya atau insiden-insiden yang dialami di dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan seterusnya. Humanity First sendiri adalah salah satu lembaga kemanusiaan ya, yang setahu saya dari dulu fokus untuk isu-isu, salah satunya isu kebencanaan, dan kita tahu Indonesia adalah negara yang rawan bencana, mulai dari bencana-bencana geologi, bencana ekologi, kemudian juga bencana iklim, dan tentunya Humanity First harus menyiapkan, baik itu volunteer, kemudian infrastruktur dan seterusnya, dan ke depan jika terjadi bencana, Humanity First siap untuk merespon ini lebih proper. Ya tentu menyenangkan sekali bisa menjadi bagian dari training ini karena bisa berbagi ilmu, pengalaman, dan tentu buat peserta ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan pribadi dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di saat bencana. Saya Mona Fajrin, saya seorang graphic designer, umur saya 30 tahun. Kenapa saya tertarik mengikuti pelatihan ini? Karena saya ingin mendapatkan skill di bidang volunteering, khususnya untuk bencana alam, karena saya yakin dengan membantu sesama itu bisa menjadikan diri saya lebih baik juga. Apakah pernah merasakan bencana atau situasi yang sampai membutuhkan pertolongan orang lain? Alhamdulillah belum pernah, tapi jika itu terjadi, hopefully dengan pembekalan dari HF ini saya sudah siap untuk jika hal itu terjadi. Apakah merasakan manfaatnya mengikuti disaster training camp? Manfaatnya sangat-sangat terasa. Saya jadi tahu bagaimana menghandle situasi krisis seperti ini. Juga jika pun nanti saya dibutuhkan sebagai tenaga bantuan, saya sudah mengerti tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menangani krisis seperti ini. Harapannya ya, tentunya kita nggak pengen bencana alam itu terjadi ya, tapi kita nggak tahu itu kapan akan terjadi. Jadi harapannya jika itu skill itu kemudian dibutuhkan, saya dan teman-teman dari volunteer lain bisa membantu orang-orang yang membutuhkan tenaga kami dan skill kami gitu. Untuk kesan dan pesan pada kegiatan hari ini? Kesan dan pesannya ya. Wow, cukup menyenangkan sekali sih menurut saya. Menyenangkan sekali acaranya. Kami sebagai volunteer juga dijamu dengan sangat baik, fasilitasnya, juga materi-materinya oleh pemateri dan juga tim Humanity First sendiri, dan saya sangat apresiasi itu. Terima kasih Humanity First. Kedepannya jika ada poin-poin yang harus diperbaiki, saya rasa itu hanya minor saja, tapi selebihnya sudah sangat baik. Nama saya Roy atau Jamil, umur saya 45, pekerjaan di swasta sebagai kontraktor. Ceritakan kenapa tertarik mengikuti pelatihan disaster training camp? Karena saya ingin membantu sesama manusia, ingin memiliki ilmu yang dari ahlinya sebagai penolong bencanaan. Jadi ingin membantu sesama untuk bisa lebih baik lagi. Ceritakan pengalaman di lapangan yang berkesan. Saya kebetulan di Semarang tahun 2022 kalau salah 23 ada bencana banjir. Jadi kita membantu para korban banjir, mengevakuasi dan juga memberikan bantuan pengobatan kesehatan di korban banjir di daerah Semarang, di Sayung tempatnya. Alhamdulillah banyak sekali manfaat yang saya dapatkan di disaster training camp kali ini karena ada mentor yang profesional, jadi mengetahui bagaimana cara-cara untuk menghadapi korban bencana pada saat bencana terjadi. Harapan saya ke depan bagi peserta training bisa menerapkannya, mengaplikasikannya pada masyarakat, bisa mentrainer lagi masyarakat yang lain, jadi masyarakat yang lain bisa
mengetahui bagaimana cara mengatasi apabila ada bencana datang. Jadi harapan ke depan juga bisa menciptakan trainer-trainer yang lebih banyak lagi untuk menolong sesama manusia dalam bencana. Oke Mas, kesan dan pesan kegiatan hari ini. Kesannya sangat senang sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada HF Humanity First yang telah mengadakan pelatihan Disaster Training Camp. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak lagi peserta yang bisa di training. Jadi banyak sekali masyarakat yang bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi kalau ada bencana. Kita pulang dan alhamdulillah kita mendapat kesempatan untuk menerapkannya. Jadi langsung praktek. Kita doa untuk menarik karunia dari Allah Ta'ala. Doa mulai.